Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Komaria dari UPT SD Negeri 145 Gresik. Di sini saya akan membahas tentang mengapa kurikulum perlu berubah. Sebelum kita mengetahui lebih lanjut apa penyebab kurikulum itu berubah, kita harus tahu apa itu kurikulum dan apa hubungannya kurikulum dengan pembelajaran. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya, yang terus berkembang dan beradaptasi sesuai dengan konteks dan karakteristik peserta didik. Murid yang kita ajarkan sekarang bukanlah murid dari masa lalu ataupun masa kini, tapi murid yang hidup untuk di masa depan. Kurikulum itu kompleks dan multidimensi. Kurikulum dapat diartikan sebagai titik awal sampai titik akhir pengalaman belajar murid. Kurikulum juga diibaratkan jantungnya pendidikan. Jika jantungnya lemah, maka proses penyaluran darah tidak lancar dan bisa berakibat fatal. Umumnya beberapa negara mengklasifikasikan komponen kurikulum menjadi 3 bagian, yaitu tujuan pembelajaran, paduan pedagogik, dan paduan asesmen. 3 komponen inilah yang ada di dalam kurikulum. Komponen ini bisa kita gunakan untuk mendesain kurikulum dan pembelajaran yang berdasarkan kebutuhan murid, mulai dari kompetensi apa yang dimiliki murid dan bagaimana cara mewujudkan kompetensi tersebut. Dari sini sudah jelas bahwa murid menjadi acuan utama dari pengembangan kurikulum. Lalu apa peran dan fungsi kurikulum? Kurikulum adalah salah satu komponen penting dalam sistem pendidikan nasional. Kurikulum berperan sebagai pedoman dan acuan kita dalam pembelajaran. Maka, fungsi kurikulum yaitu untuk memandu dalam proses belajar murid. Peran dan fungsi kurikulum dapat kita optimalisasikan dalam kerangka 1. Mewariskan nilai dan budaya masyarakat yang relevan dengan masa kini. 2. Mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan di masa depan. 3. Menilai dan memilih sesuatu yang relevan sebagai kontrol sosial. Murid-murid yang berbeda suku, budaya, agama, bahasa, dan adat istiadat harus menjadi pijakan awal dalam pengembangan kurikulum. Pentingnya perubahan kurikulum yaitu untuk menyesuaikan dengan kebutuhan murid dan perkembangan zaman. Isu-isu terkini: 1. Perubahan iklim global. 2. Teknologi digital. 3. Industri multinasional. 4. Transformasi budaya. Maksud pendidikan yang sesungguhnya yaitu menuntun, bukan menuntut. Menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Alasan mengapa kurikulum perlu berubah, yang pertama yaitu agar relevan dengan perkembangan zaman. Murid yang kita ajarkan sekarang bukan murid yang hidup pada zaman masa lalu ataupun hidup pada zaman masa kini. Mereka adalah murid-murid yang hidup pada zaman masa yang akan datang. Sehingga kita perlu untuk merubah kurikulum ini sesuai dengan perkembangan zaman. Yang kedua yaitu agar dapat memenuhi kebutuhan belajar siswa. Setiap siswa memiliki kebutuhan belajar yang berbeda-beda. Disinilah kita sebagai guru harus memiliki dan memahami kebutuhan belajar yang dimiliki oleh setiap siswa, agar kita sebagai guru bisa menuntun mereka sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Yang ketiga yaitu alasan kurikulum perlu berubah agar dapat menyiapkan generasi masa depan yang visioner.
Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwasannya anak-anak itu hidup bukan untuk di masa lalu ataupun di masa kini, tapi mereka hidup untuk di masa depan atau masa yang akan datang. Marilah kita sebagai seorang guru untuk melaksanakan tugas kita di pendidikan, yaitu menuntun peserta didik untuk mencapai apa yang mereka inginkan, menuntun peserta didik sesuai dengan minat dan bakat yang mereka miliki. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.